Malam ini kita akan ngebahas soal cleansing. Kenapa kita Pembersihan. ya, kenapa sih kita mau ngebahas soal cleansing? Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi di Den Ananda Channel. Nah, kita lagi setelah syuting, kita mencoba untuk menyempatkan waktu bikin konten. Jadi gini guys, malam ini kita akan ngebahas soal cleansing. Kenapa kita Pembersihan. ya, kenapa sih kita mau ngebahas soal cleansing? Banyak teman-teman yang ingin mengetahui gimana metode cleansing tempat usaha, tempat tinggal, ataupun cleansing badan. Cleansing badan. Nah, Dari mana dulu nih? kita mulai cleansing badan dulu lah ya. Oke. Jadi kan, kenapa sih butuh cleansing? Katanya kan mungkin Mungkin. teman-teman semua ada yang ketempelan ataupun apa ya. Emang sih setiap manusia itu pasti ada ketempelan tanpa kita ketahui. Logikanya gini, orang yang bersih, yang Hmm. nggak keluar rumah sama sekali, apalagi lagi zaman covid begini kan, nggak Hmm. keluar rumah, seharian di rumah, tetap lu harus mandi. Kenapa? Karena sel-sel kulit kita ini yang di luar dia mati dan ditidaki. Nah, begitu juga dengan makhluk astral, walaupun lu nggak pernah kena kanker, nggak pernah apa, tapi lu manusia yang punya emosi. Nah, Betul. dari emosi lu, emosi itu bukan berarti marah doang ya. Jadi perasaan sedih, perasaan bahagia, perasaan galau, perasaan benci yang sangat dalam itu mempunyai sebuah pancaran energi yang disukai oleh jenis-jenis makhluknya sendiri. Bisa menjadikan pemancing. Pemancing. Apalagi kalau kalian lagi galau. Kalau efek galau itu pasti kalian suka ngelamun, suka sedih. Sedih itu pasti akan menimbulkan ngelamun. Tapi tetap kita harus kedepankan logika. Tapi Ya, pacaran kayak gitu bisa jadi sebuah afirmasi, atau saat kalian pikiran benar-benar kosong, atau kalian terlalu bahagia, terlalu terlalu berlebihan lah. Kayak Betul. contohnya orang ketawa jangan terlalu berlebihan banget. tapi padahal ketawa itu bikin senam awet muda Awet sih. muda. Saya kan ada senam ketawa ya lah ya. Tapi nggak juga kan, Enggak juga. orang kantor Ale ketawa sampai pingsan. Itu saking nggak kuat. Nggak sadar 15 menit baru sadar. Oke. Itu berlebihan. Nah itu poinnya sih gini sih. Kalau untuk cleansing badan, mandi. Kalau emang mau lebih ini lagi pakai itu coy Apa tuh? gosok apa? Garam kasar. Ya itu mandinya di tengah malam biasanya. Itu secara umum. Umum. Tapi nggak tahu, gua kasih contoh yang mungkin lebih relate sama kehidupan penonton kita coy. Misalkan ke tempat yang asing, Betul. bisa jadi lagi tour, jalan-jalan, atau lagi main tempat yang asing yang lu nggak biasa. Bisa jadi di situ ada entitas tertentu yang mungkin lu nggak ganggu, tapi karakteristik energi yang lu keluarin dari Yeah. badan itu, dari emosi tadi, ada yang disukai atau dibenci. Jadi ini sama ya, dua sisi mata uang ya. Kalau mereka suka, mereka ganggu. Nah, Jadi digengges. sebetulnya sih sangat mudah lah untuk cleansing badan itu sangat mudah. Mandi dan yang pasti yang utama adalah ibadah. Jelas. Ya, Pak, itu jelas. Itu buat ngunci kalian, maksudnya menjaga kalian. Itu enggak, itu udah pasti wajib kudu itu kan gitu. Oke, lanjut yang kedua. Cleansing tempat usaha. Tempat usaha. Saya kasih tahu. Emang kita nggak apa ya, bahasanya adalah tempat usaha itu pasti ada yang ngeganggu lah. Gitu. Bahasanya kayak gitu. Nah, untuk nge-cleansing tempat usaha itu mudah juga, mudah. Cuma nggak mudah-mudah banget. Tergantung gangguan level gangguannya. Ya gini, kita lurusin dulu. Tempat usaha yang ada gangguan non logisnya Ya. aja. Tapi kalau tempat usaha kalau berjalan normal saja, baik-baik saja, jadi nggak usah repot-repot cari dukun. Betul. Jadi pernah ada yang nge-DM gua, "Mas, tempat usaha saya butuh pageran gitu. Emangnya ada gangguan apa?" Nggak ada, buat jaga-jaga aja. Nggak usah. Kenapa?
Karena yang namanya pagar itu membatasi apapun yang masuk. Ya. Kalau usahanya lancar-lancar aja nggak ada masalah, Aman-aman apa aja, nggak dipagerin masalah. gitu. Kayak gitu. Kalau yang muslim tinggal baca selawat aja, tinggal kalian sholat aja, tinggal baca selawat kayak Iya. gitu. Itu lebih simpel lah soal hal kayak gitu. Atau kalau misalnya ada gangguan goib ataupun apa, itu kalian bisa atasi dulu. Atasinya gimana sih? Dengan kalian ngepel sehabis subuh itu dengan cucian apa? Tajin. Air tajin Tajin bisa tuh secara umum. apa sih? Coba jelasin. Air cucian beras. Ya, itu habis dicuci dibuat ngepel. Jadi itu salah satu contoh ya. Bisa juga garam laut. Itu Atau kalau kalian dekat rumah kalian itu ada namanya pohon nangka. Oke. Nangka itu juga dia menolak negatif sebetulnya. Tapi bakaran dari kayunya. Ya. Nah, itu sebagai contoh aja. Karena kalau kita jelasin di sini nanti kalian pintar. jadi Dukun nggak dipakai lagi. jadi sih itu hal simpelnya coba kalian lakuin lah. Soal tempat usaha ataupun apa itu hal simpel. Ke sana. Nah, apalagi ya? Cleansing apalagi ya? Tempat usaha itu kompleks. Jadi kalau kita pasang pagar istilahnya gitu, penjagaan terlalu rapat, nanti Uangnya susah karena mereka juga membutuhkan energi yang mengalir lebih banyak. Betul, Gitu. betul banget. Jadi dan yang utama adalah jangan apa-apa seandainya nih kok sepi apa-apa dibilangnya gangguan goib. Jangan juga dilihat dulu lokasinya apakah strategis atau enggak. Jadi kalian mesti melihat sisi dengan logikanya dulu. Jangan apa-apa ke goib gitu. Saya pun juga banyak yang DM pengen gini. Cuma saya nggak mau. Bukannya nggak mau. Cobalah logika dulu, logis dulu. Kalau emang logikanya nggak nemu jalan pintasnya, bisa Baru. ke sisi lainnya. Sebagai contoh, aku pernah tanganin klien toko baju. Nah itu udah perlu cleansing. Cleansing. Nah, Jadi ada step by stepnya sebetulnya untuk cleansing itu step by stepnya. Sebenarnya simple banget sih soal cleansing tempat tinggal ataupun cleansing kitanya itu simple banget. Tinggal kalian mau melakukan atau enggak. tapi ada batasan juga. Ya. Cleansing, kalau misalkan seseorang misalkan aletnya ada yang nyantet, kita buat cleansing alet itu harus mengurus dulu kirim-kirimannya. Betul. Itu yang effort. Jadi nggak semua itu bisa di cleansing dengan mandiri. Ada beberapa poin yang dalam kategori berbahaya untuk Ya. kalian tangani kecuali oleh orang yang sudah ahlinya. Hanya kayak gitu sih guys. Tuh. Jadi itu konsep pembahasan malam ini lah soal cleansing. Nah, itu sih yang utama. Yang utama untuk cleansing, untuk jaga-jaga ya, jangan lupa ibadahnya. Doa Doa yang pasti. Wajib. Semua itu Gusti Allah ya yang semua yang menjaga kita, bukan jin ataupun apa. Semua itu Gusti Allah. Nah, seandainya nih, gue udah ngejalanin ibadah nih gini, ya udah jalanin. Jangan ada keluh kesah. Gue udah ngejalanin sholat 5 waktu misalnya kayak gitu, kok tetep aja apes. Jangan keluh kesah. Ibadah itu kewajiban, bukan penghilang apes. Betul. Kalau mau hilang apes, kalian mawas diri, coba introspeksi dulu apa yang salah. Ya. Kita pun juga sama, kita nggak suka sholat 5 waktu, kadang suka bolong. Cuma kita mengusahakan hal itu. Soalnya kenapa? Ibadah itu yang utama. Kodrat manusia ya itulah. Dan iman. semua itu Gusti Allah yang melindungi kita, bukan jin. Bukan jin, yang pasti Gusti Allah. Jadi kalian tidak usah takut dengan hal-hal yang bersifat sisi negatif, entah gangguan goib, nggak usah takut. Semua bisa keatasi. Gimana diatasinya ya kembali lagi lah. Ada step by stepnya. Misalkan cleansing badan nih, kok saya udah cleansing begini, kok masih begini. Nah, nanti kita akan melakukan cek lebih lanjut, lebih dalam lagi. Kenapa sih bisa kayak gitu? Apakah ada gangguan yang bahasanya lagi santet ataupun itu? Nanti kita akan mencoba untuk ngecek lagi. Soal gangguan di tempat usaha, kita cek lagi. Apakah ini tempatnya menyempil ataupun apa gangguan goib, kita akan Apa cek kurang dulu. promosi juga bisa. Nah, itu mesti, pokoknya intinya logika dulu lah. Soal goib itu mungkin yang kedua. Yang pertama adalah sisi logika kita. Sisi logika kita mesti kita pakai.
jangan apa-apa ya, kembali lagi jangan apa-apa goib ya, apa-apa goib sama, kita pun juga nggak apa-apa goib enggak, kita tetap ini logika ya pasti. Ya itu aja ya Baiklah, semoga guys, kalian semoga bisa mendapatkan bermanfaat. pencerahan. Jadi kalau apa-apa mungkin bisa DM kita, kalau pengen apa, pengen tanya Komen lebih di lanjut, YouTube deh. atau komen di YouTube, di komen ini bisa kalian komen lah apa sih kendalanya, apa insya Allah nanti kita akan jawab soal itu aja. Jangan lupa like, komen, Subscribe. di Nanda Channel dan Clarity ya. Oke, thank you dan selamat malam, sukses semuanya, sehat semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.